Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatul iman jemaah Majlis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-An'am ayat 36, halaman 132. Al-An'am ayat 36. Kita bahas tajwidnya dulu. Inna gunnah. Gunnah itu artinya mendengung. Dibaca mendengung disebabkan nun bertasdid, ya. Tahan dua ketukan. Mad tabi'i alif, yastaji mad tabi'i ya, bulan alif lam samsiyah atau idgham samsiyah, karena sebetulnya awalnya ada dua lam, jadi alif lam lam, lalu lam yang pertama dihadaf, dihilangkan, diganti dengan tasdid. Cuman seperti terdengarnya alif lam qamariyah, tapi sebetulnya alif lam samsiyah. Zi matabi'iyya yasma'u matabi'i wawu, sama dua-duanya dibaca panjang dua ketukan. Wal alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Mau mad lain, cuman karena berada di tengah-tengah kata atau berada di tengah-tengah kalimat, jadi dibaca panjangnya tidak sepanjang ketika jatuh pada waqaf, pada tanda berhenti. Ta mad badal ya ba qalqalah sugro, ba sukun di tengah-tengah kata, jadi membacanya dipantulkan secara sugro, ringan. Ya ba atuhumullah, tabhim lafdzul jalalah, lafaz Allah, lebih spesifiknya huruf lam didahului domah, jadi lafaz Allahnya dibaca tebal. Sebetulnya asalnya mimnya itu sukun, itu ya ba'athuhum, nah gitu. Cuma dikarenakan setelah mim sukun bertemu lam sukun, nah itu mim mati bertemu lam mati, maka mimnya diaktifkan dengan domah. Jadi asalnya hum jadi humu, ya humullah. Summa gunna ilai madlain. Nah, hi-nya jangan dibaca panjang, karena sebelum huruf ha huruf sukun. Kalau sebelum ha huruf hidup, hi-nya dibaca panjang. Jadi ilaihi yur tabhim, huruf ro sukun didahului doma. Kalau bicara tabhim dan tarkiknya, tebal dan tipis, itu terkait dengan dua huruf, satu huruf lam, dua huruf ro. Yurja'un
mad arid li sukun. Ikhwana fiddin arsyadakumullah, jika dalam ayat sebelumnya Allah tegaskan ya kepada Rasulullah SAW dalam rangka memberikan motivasi penguat kepada Rasulullah bahwa yang mendapatkan perlakuan pendustaan ya, dari kaumnya, dari umatnya, itu bukan hanya Rasulullah SAW, tapi para nabi dan para rasul sebelumnya pun itu mendapatkan perlakuan yang sama. Mereka didustakan oleh kaumnya gitu. Tapi mereka tetap bersabar gitu. Nah, maka di ayat yang 36 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama, ini harful qasr ini Pak, atau harful hasr, huruf pembatas itu. Asalnya itu dua huruf ini Pak, inna plus ma itu asalnya dipisah itu, lalu digabung menjadi innama. Inna itu harfu taukid, penguat. Kalau ma itu harfun nafyi, meniadakan. Inna sesungguhnya, ma tidak. Nah gitu Pak. Jadi kalau digabung begini, sesungguhnya tiada lain, tiada bukan gitu. Atau sesungguhnya hanyalah gitu. Kalau disebut hanya itu kan membatasi. Jadi sesungguhnya hanyalah yastajibu, orang-orang yang mengindahkan. Istijab itu menjawab Pak, arti asalnya itu menjawab, mengindahkan. Jadi sesungguhnya hanyalah orang-orang yang mengindahkan, menjawab atau membenarkan. Alladzina, orang-orang yasma'un, yang mendengarkan gitu. Jadi kalau digabung begini, innama yastajibul ladzina yasma'un, sesungguhnya orang-orang yang akan menjawab seruanmu wahai Muhammad, yang akan mengindahkan dakwahmu, ajakanmu wahai Muhammad, mereka hanyalah orang-orang yang senantiasa mendengarkan itu. Ini para ahli bahasa mengatakan bahwa yasma'un itu dimaknai mendengarkan. Mereka membedakan antara mendengar dengan mendengarkan gitu Pak. Belum tentu orang yang mendengar itu mendengarkan gitu Pak. Dulu Abu Jahal, Abu Lahab itu mendengar Pak, mendengar. Ketika Al-Quran dibacakan, ketika Al-Quran didakwahkan, disampaikan, mereka mendengar. Tetapi mereka tidak mendengarkan, sehingga seruan dakwah Rasulullah SAW itu hanya sampai di telinga mereka gitu. Tidak sampai ke hati mereka. Seruan dakwah Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah itu karena hanya mendengar, tidak sampai mendengarkan, tidak mampu menggugah apalagi mengubah, tidak mampu menggugah orang-orang musyrik apalagi sampai mengubah. Wal mauta, nah adapun orang-orang yang mati, nah ini al mauta di sini ada yang mengartikan secara hakiki dalam arti sebenarnya.
orang-orang yang terpisah antara raga dan ruhnya. Tapi ada juga yang menafsirkan al-mauta di sini secara majazi. Artinya bukan dalam arti sebenarnya. Jadi bukan makna denotatif tapi makna konotatif ya. Artinya bahwa orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang secara majazi itu adalah orang-orang yang mati gitu. Kan di Al-Quran itu kan sering mengumpamakan Allah begini. Kalau orang beriman itu al-absar, orang-orang yang melihat. Sementara orang-orang kafir itu sering disebut al-a'ma. La yastawil a'ma wal basar. Atau orang-orang beriman sering diibaratkan orang hidup, al-hayat, ya, orang hidup. Sementara orang-orang kafir itu adalah atau sering diibaratkan al-mauta, orang-orang yang mati. Kalau orang-orang beriman sering diibaratkan at-thayyib, baik. Sementara orang-orang kafir sering diibaratkan al-khabis, buruk gitu. Nah, wal mauta adapun orang-orang mati, nah, gambaran sederhana orang mati itu kan panca inderanya tidak berfungsi, Pak. Matanya, pendengarannya tidak berfungsi, penglihatannya tidak berfungsi, apalagi akalnya tidak berfungsi. Itu gambaran orang mati. Maka dikarenakan mereka itu mati, mereka tidak mendengar, tidak bisa mendengarkan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang kafir disebut al-mauta, orang mati itu karena mereka secara lahir nampak hidup, tetapi mereka tidak mau menggunakan fasilitas modal yang Allah berikan untuk mendapatkan hidayah petunjuk berupa pendengaran, penglihatan dan juga hati. Maka dikatakanlah mereka itu orang mati. Wal mauta adapun orang-orang mati ya, baik secara hakiki ataupun majazi, yab'atsuhum, akan membangkitkan siapa? Allah akan membangkitkan orang-orang yang mati, yang mati secara lahir ataupun secara batin kelak di yaumul akhir, pada peristiwa yang disebut dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan gitu. Summa, kemudian, nah ini menggunakan summa, itu menunjukkan ada jeda waktu, Pak, antara dibangkitkan sampai dikembalikan kepada Allah. Summa, kemudian ilaihi, nah, hi-nya itu domir kata ganti, kembali kepada Allah, maksudnya ilallahi, hanya kepada Allah lah, yurja'un, mereka akan dikembalikan. Raji'un, kadang kita sering mendengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi antara yaumul ba'ats, hari kebangkitan, sampai manusia itu dikembalikan kepada Allah, karena di sini menggunakan summa, itu ada jeda waktu. Walaupun tidak diberitakan berapa lamanya jeda waktu mulai dibangkitkan sampai mereka masing-masing menghadap Allah itu. Wa qalu, wa dan qalu, mereka
orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik Mekah nih, Makiyah kan ini, berkata, laula, kenapa tidak nuzila, diturunkan alaihi, kepadanya, maksudnya hi di sini kepada Muhammad, ala Muhammad. Mereka tidak mengatakan rasul, kan tidak percaya Pak. Kenapa sih tidak diturunkan kepada Muhammad itu ayatun, satu ayat saja, satu bukti saja, satu mukjizat saja, mir rabbih, dari Tuhannya itu. Ini ayat di sini yang dimaksud adalah mukjizat-mukjizat yang sifatnya kauniyah gitu Pak. Mukjizat-mukjizat yang berupa fisik gitu, yang nampak gitu. Bukan mukjizat yang sifatnya qauliyah, perkataan. Kalau yang sifatnya perkataan ini kan Al-Quran ini mukjizat, bahkan mukjizat terbesar. Tapi dalam pandangan mereka Al-Quran ini bukan mukjizat terbesar. Ya seperti pandangan orang hari inilah Pak. Orang hari ini seringkali memandang bahwa sesuatu yang sifatnya materi, nampak, itu jauh lebih wah gitu, jauh lebih membanggakan dalam pandangan mereka ketimbang sesuatu yang sifatnya imateri. Makanya kan sering ada orang mengatakan atau menganggap begini, kalau ada orang yang bisa berjalan di atas air hebat, kan gitu tak. Tapi jarang ada orang yang mengatakan hebat kalau ada orang yang bisa memahami Al-Quran, kan gitu tak. Kalau orang bisa ngajampe gitu Pak, nu tadina miskin jadi beunghar, nu tadina gering jadi cager, hebat cenah. Tapi jarang ada orang yang menganggap hebat orang yang tunduk patuh kepada Al-Quran. Nah itu menunjukkan bahwa sesuatu yang materi itu dianggap hebat, yang dianggap wah itu. Nah sehingga mereka mempertanyakan akan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Kalau memang dia nabi, kenapa tidak diturunkan kepadanya satu mukjizat saja dari Tuhannya? Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu bagi mereka tidak dipandang mukjizat, tidak dipandang sebagai sesuatu yang hebat. Qul, katakanlah wahai Muhammad, jawablah olehmu wahai Muhammad, innallaha, sesungguhnya Allah, qadirun. Qadir ini termasuk asma Allah itu, dat yang maha kuasa, ala untuk ayyunazzila, menurunkan, ayatan, mukjizat Pak, ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Sangat mampu gitu kan. Jadi kalau dalam ayat yang lain kan mereka menantang, kenapa kok kalau memang dia seorang nabi tidak dikawal oleh para malaikat gitu. Ada juga kan dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa kalau memang dia nabi, kenapa kok seperti kita manusia biasa gitu. Lalu dijawabkan oleh Allah itu, kalau dia itu bukan manusia, katakanlah dari bangsa malaikat, ya, mungkin kalian kan tidak akan mengerti bahasa malaikat gitu. Kalian tidak akan bisa melihat malaikat kan. Kalaupun malaikat menampakkan diri, pasti kalian tidak akan sanggup untuk melihatnya kan gitu Pak.
Jadi kul katakanlah sesungguhnya Allah qadirun maha kuasa ala ayyunazila untuk menurunkan ayatan-ayat. Walakinna akan tetapi aksarahum kebanyakan mereka, mayoritas mereka, berarti kalau dikatakan kebanyakan ada sedikit lah, 1-2 di antara mereka orang-orang kafir musyrik itu yang mau mendengarkan seruan Rasulullah, yang mau mendengarkan Al-Quran. Tapi kebanyakannya itu, nah itu la ya'lamun, mereka itu tidak mengetahui, tidak memiliki akal gitu, tidak memiliki pengetahuan. Wa ma dan tidaklah min dabbah. Dabbah itu binatang ini, binatang melata gitu. Fil ardi di muka bumi, tidaklah satupun binatang melata yang ada di bumi. Binatang melata itu bisa yang merayap, bisa yang berjalan juga bisa, atau anu ngajlok juga bisa. Wala dan tidak pula to'irin. Ini to'ir ini bisa diartikan burung, bisa juga diartikan apapun hewan binatang yang bisa terbang. Karena yang bisa terbang bukan hanya burung, aya rametuk gini Pak, ada laron, ada kupu-kupu, ada nyamuk kan gitu Pak, ada burung, banyak kan yang bisa terbang itu. Pokoknya sesuatu atau makhluk Allah, terutama hewan yang bisa terbang, itu masuknya kepada kelompok toir Pak. Cuman familiarnya kalau disebut toir itu burung, padahal yang terbang itu kan bukan hanya burung. Jadi wala to'irin, dan tidak ada seekor burung pun yatiru yang terbang, bijanahaihi dengan 2 sayapnya, illa melainkan umamun. Nah, umamun itu bentuk plural dari kata umat, ummatun, ummatani, umamun. Jadi melainkan mereka itu adalah umat-umat amsalukum, semisal kalian, atau makhluk lah kalau mau dimaknai secara sederhana. Jadi kita makhluk Allah Pak. Semua hewan yang melata pun, yang terbang pun, itu makhluk Allah. Kita diciptakan dari abiotik Pak, fisik kita nih dari abiotik, dari sesuatu yang mati. Sama Pak, hayam, kambing, kerbau, sapi, harimau, itu secara fisik diciptakan dari abiotik, sesuatu yang mati, dari saripati tanah. Jadi yang diciptakan dari saripati tanah itu bukan hanya kita, bukan, harimau pun sama kan gitu Pak. Nah itu Pak, sama. Jadi amsalukum, bahan dasarnya sama antara kita dengan hewan melata, dengan hewan yang terbang. Kemudian yang kedua, sama-sama makhluk Allah gitu. Cuman yang membedakannya itu ya kita diberi tugas untuk beribadah, mereka tidak diberi tugas untuk beribadah. Kita akan diminta pertanggungjawaban kelak di yaumul akhir, mereka tidak akan diminta pertanggungjawaban. Maka dikarenakan ada tugas dan pertanggungjawaban itulah
Modal yang Allah berikan kepada kita dan mereka beda, ada sedikit beda. Kita punya yang namanya hati, bukan hati secara fisik ya, secara maknawi. Mereka tidak punya. Kita karena punya hati diberikan rasa malu. Mereka tidak punya rasa malu, Pak. Sugan hayam boga rasa era henteu kan gitu. Nah itu kita diberikan akal untuk berpikir, mereka tidak diberikan akal. Kalau otak punya, Pak, otak punya. Mungkin harus dikaji lebih dalam apa perbedaan antara otak dengan akal gitu, Pak. Nah itu, Pak, yang membedakannya seperti itu. Tapi tadi secara fisik kita sama. Dan sama-sama akan mati gitu. Hewan akan mati, binatang akan mati, yang terbang akan mati, yang melata akan mati. Kita pun akan mati. Kenapa? Karena bahan dasarnya sama. Mati adalah farotna. Nah, kami tinggalkan, kami alpakan gitu, Pak ya. Fil kitab, di dalam kitab, mingsai sedikit pun, sesuatu pun. Ada yang menafsirkan Alkitab di sini adalah Lauhul Mahfuz. Tidaklah kami tinggalkan sedikit pun di Lauhul Mahfuz, melainkan semuanya tercatat, tercatat. Sampai kepada kodo dan kodar manusia kan tercatat. Ada yang menafsirkan Alkitab di sini adalah Al-Quran. Artinya bahwa tidak ada sesuatu yang luput dari sesuatu apapun. Semuanya tercatat dalam Al-Quran. Tentang hukum halal dan haram, tentang petunjuk hidup, tentang aturan hidup, tentang perintah dan larangan. Semuanya sudah tercatat dalam Al-Quran. Summa kemudian ila rabbihim, kepada Rabb mereka, yuhsarun, mereka akan dikumpulkan, Pak. Nah ini kan kalau lihat bahasa Al-Quran itu sistematis tuh, Pak. Pertama tuh di ayat 36 yab'asun gitu, dibangkitkan gitu, Pak. Kemudian berikutnya yurja'un, dikembalikan. Setelah dikembalikan yuhsarun, dikumpulkan. Kan urutannya begitu, Pak. Nah itu kalau kita mau belajar sistematik, kalau mau belajar bahasa, belajar bicara, agar ucapan kita, pembicaraan kita itu sistematis, begitu. Termasuk dalam berpikir juga begitu, Pak. Harus berurutan, sistematis gitu. Walladzina, nah adapun orang-orang yang kadzabu, senantiasa mendustakan, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, baik ayat kauniyah, kitab alam semesta, ataupun ayat qauliyah, kitab Al-Quran. Nah mereka yang mendustakan itu dilabeli oleh Allah summun bukmun. Kalau di Al-Baqarah tambahan lagi umyun itu. Kalau di sini fiddulumat. Mereka itu adalah orang-orang yang tuli, sumun tuli. Tadi la yasmaun itu. Tuli di sini bukan tuli secara lahir, tapi tuli secara batin. Telinganya normal, Pak, normal. Mau diperiksa ke dokter THT pun normal itu, mendengar dengan baik. Tapi tidak mau mendengarkan. Nah itu, Pak, itu sumun. Bukmun, bisu gitu.
Mereka tidak mau menggunakan mulutnya, lisannya untuk membaca ayat-ayat Allah, tidak mau menggunakan mulutnya untuk menyampaikan risalah Allah, tidak mau menggunakan mulutnya untuk amar ma'ruf nahyul munkar. Itu bukmun, Pak. Tapi lamun nyarita norowelang gitu. Nah, untuk bahasa orang Sunda mah cerewet dan katanya. Wanteran, cerewet gitulah. Loba nyarita naon ngaranna tah. Tapi bukmun, mereka itu bisu kalau terkait al-haq gitu kan. Makanya gini suka dikatakan, orang yang melihat kemungkaran tapi tidak mencegah kemungkaran itu adalah as-syaitonun ahras, setan bisu gitu Pak. Orang yang cari aman, Pak, cari aman, ada kemungkaran tapi tidak mau mencegahnya, tidak mau mengingatkannya karena cari selamat, itu dijulukinya oleh Nabi itu setan bisu itu. Fid dulumat, mereka itu berada dalam kegelapan, berada dalam kesesatan, berada dalam penyimpangan-penyimpangan. Man barang siapa yasa'u, yang dikehendaki Allah yudlilhu, maka Allah akan menyesatkannya. Waman dan barang siapa yasa, yang dikehendaki yaj'alhu, maksudnya dikehendaki oleh Allah, yaj'alhu, Allah akan menjadikannya ala di atas siratim mustaqim, berada di jalan yang lurus. Nah, bagaimana kehendak Allah itu kan gitu Pak. Ya kehendak Allah itu begini. Allah itu kan maha suci Pak, maha suci, maha benar kan. Pasti Allah itu menghendaki yang baik-baik gitu. Awalnya begitu Pak. Allah menghendaki kita ini menjadi orang beriman, menjadi orang soleh, menjadi orang bertakwa. Walaupun ketakwaan kita tidak akan menjadikan kedudukan Allah menjadi naik atau lebih tinggi. Tidak pengaruhlah ketakwaan kita terhadap kedudukan Allah, itu tidak pengaruh. Seperti halnya kemaksiatan manusia tidak akan bisa menurunkan kedudukan Allah. Tapi Allah itu suka, senang terhadap orang-orang yang beriman dan bertakwa itu. Dan Allah pun menginginkan manusia itu seperti itu. Dari mana kita tahu Allah menginginkan manusia itu menjadi baik, soleh? Pertama, Allah lahirkan dalam keadaan fitrah Pak, suci. Semua manusia kan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bahkan ada yang menafsirkan fitrah itu punya potensi untuk menerima agama, menerima Islam. Kemudian untuk menjaga kefitrahannya itu, kesuciannya itu, Allah turunkan para nabi, Allah utus para rasul. Dikarenakan para nabi dan rasul itu manusia bisa meninggal, Allah turunkan kitab suci, Pak. Sehingga dengan adanya kitab suci, sekalipun nabinya, rasulnya sudah meninggal, warisannya kan masih ada. Nah, itu sebagai sebuah bukti bahwa Allah itu menginginkan kita ini menjadi orang beriman bertakwa. Bahkan semua syariat yang Allah buat itu untuk menjadikan kita manusia beriman bertakwa. Nah, Allah itu menghendaki itu kita. Tetapi ada juga di antara manusia itu yang berbuat, yang berpikir, berkata, berbuat yang menyelisihi apa yang Allah kehendaki.
yang menyelisihi apa yang Allah inginkan. Mereka bermaksiat, mereka berbuat dosa, bahkan sudah diingatkan berkali-kali tetap saja sumun bukmun, itu Pak, tetap saja mereka la yasmaun, tidak mau mendengar. Maka sampailah kepada vonis Allah bahwa Allah itu menyesatkan orang itu. Itu banyak ulama yang menafsirkan bahwa sebetulnya Allah itu tidak menghendaki manusia sesat, cuman karena ada di antara manusia itu yang memilih kesesatan, mun bahasa kita mah, maka diantar ku Allah dapat heg atulah ai hayang-hayang teuing sesat mah gitu. Daku kula manggeus diingetkeun tah, diutus nabi, diutus rasul, diutus para ulama, diturunkan kitab suci gitu tah. Ngan lamun keukeuh peuteukeuh hayang sesat sok atuh gitu. Tapi aya konsekuensinya, ada tanggung jawabnya, ada resikonya, ada sanksinya. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang al-hayat, yang hidup Pak, termasuk orang-orang yang mau mendengarkan gitu terhadap firman-firman Allah, bukan orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.